SBY, Jokowi, dan Prabowo. Sketsa transisi dan relasi kekuasaan di Indonesia. Ini saya angkat dari artikel yang saya tulis sendiri dengan judul yang sama ya. Keempat orang ini masih berkiprah di belantika perpolitikan Indonesia, secara langsung maupun tidak secara langsung. Cawe-cawe secara terbuka maupun cawe-cawe secara terselubung. Diakui maupun tidak diakui secara terus terang. Tapi yang jelas eksistensi mereka berempat ini di dunia politik terus terang terus. Prabowo jelas sebagai Presiden RI, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Sedangkan Jokowi adalah bestinya Prabowo, sekaligus ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dan Kaesang Pangarep adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, merangkap ayah mertua dari Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. SBY adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekaligus ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator di Kabinet Merah Putih. Dan Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sekaligus ibu dari Puan Maharani yang Ketua DPR. Nah, berikut ini adalah sebuah sketsa tentang transisi dan relasi kekuasaan di Indonesia semasa keempat tokoh politik itu. Rentang waktunya dari tahun 2004 sampai tahun 2024. Ya, 20 tahun. Bahkan perkiraan 2025 ke depan, onwards, begitu ya. Sekedar sketsa saja atau gambaran ringkas. Begini. Kita mulai dari Megawati, yang naik jadi presiden menggantikan Gus Dur. Transisi kekuasaan yang terjadi sama sekali tidak mulus, bahkan panas. Gus Dur naik ke tampuk kepemimpinan nasional lewat sidang MPR. Pilpres saat itu masih diselenggarakan di sidang MPR. Sekitar 4 bulan setelah pemilu legislatif, MPR memilih presiden dan wakil presiden melalui pemungutan suara 2 tahap, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1999 untuk memilih presiden dan tanggal 21 Oktober 1999 untuk memilih wakil presiden. Gus Dur sebagai presiden dan Megawati wakil presiden. Masing-masing dilantik secara langsung pada tanggal pemungutan suara. Adalah fakta sejarah perpolitikan di Indonesia bahwa PDIP sebagai partai yang memenangkan pemilu saat itu tidak mampu melobi parlemen untuk mendudukan Megawati di kursi presiden. Cuma dapat posisi wakil presiden. Padahal dari pemilu yang diselenggarakan pada 7 Juni 1999, waktu itu total ada 462 kursi DPR kala itu, diperoleh hasil sebagai berikut. PDIP dapat 153 kursi atau 33,12%. Lalu Golkar dapat 120 kursi atau 25,97%. Kemudian P3 dapat 58 kursi atau 12,55%. Diikuti PKB yang dapat 51 kursi atau 11,03%. PAN dapat 34 kursi atau 7,36%. PBB dapat 13 kursi atau 2,81%. PKS, waktu itu namanya Partai Keadilan ya, dapat 7 kursi atau 1,51%. Partai Nahdlatul Umat dapat 5 kursi atau 1,08%. PDKB dapat 5 kursi atau 1,08%. PKPI atau bernama PKP saat itu dapat 4 kursi atau 0,87%. Partai Demokrasi Indonesia dapat 2 kursi atau 0,43%.
Lalu yang dapat masing-masing satu kursi atau 0,22% adalah Partai Persatuan, Partai Politik Islam Indonesia, Masyumi, Partai Daulat Rakyat, Partai Syariat Islam Indonesia, PNI Front Marhainis, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, PNI Massa Marhaen, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Kebangkitan Umat, dan Partai Katolik Demokrat. Di pemilu 1999, fraksi TNI Polri ada jatah 38 kursi untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Total 500 kursi MPR, terdiri dari 462 kursi DPR dan 38 kursi untuk fraksi TNI Polri. Dalam dinamika politik selanjutnya, Megawati yang bersekutu dengan poros tengah pada waktu itu berhasil mendongkel Gus Dur lewat pemakzulan atau impeachment di sidang MPR. Ditengarai ada operasi semut merah ya, dalam tanda kutip, seperti terungkap dalam dokumen yang bocor dari kantor DPP Golkar di Slipi. Bocor ke tempat sampah bocornya. Dokumen-dokumen itu rencananya mau dijual kiloan oleh petugas kebersihan atau cleaning service di DPP Golkar. Ditemukan secara tidak sengaja dokumen-dokumen itu, akhirnya dikumpulkan dan disusun oleh wartawan Gatra, Firdika Rizky Utama. Lalu diterbitkan jadi sebuah buku berjudul Menjerat Gus Dur. Sempat heboh, diceritakan bahwa wacana untuk memakzulkan presiden mulai terdengar sejak Gus Dur memecat Menteri BUMN Laksamana Soekardi dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kala. Keputusan tersebut mengakibatkan dua partai dengan suara terbanyak, yaitu PDIP dan Golkar, marah kepada Gus Dur. Kegaduhan politik tak bisa terbendung lagi tatkala Gus Dur akhirnya mencopot Kapolri Suroyo Bimantoro dan kemudian menunjuk Komjen Khairuddin Ismail sebagai PJS atau pejabat sementara Kapolri. Masalahnya adalah pencopotan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa konsultasi dengan MPR yang saat itu merupakan lembaga tertinggi negara atau lembaga yang memiliki kuasa untuk memilih serta menurunkan presiden. Gesekan antara Gus Dur dengan MPR semakin tajam ketika ia mengeluarkan dekret presiden pada dini hari Senin 23 Juli 2001 pukul 1:10 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Negara. Ada 3 poin utama dari dekret tersebut. Pertama, membekukan DPR dan MPR. Kedua, membubarkan Golkar. Serta ketiga, mempercepat pelaksanaan pemilu. Terhadap dekret itu, parlemen bereaksi. Pada pukul 2:45 waktu Indonesia bagian Barat, Ketua MPR Amin Rais menggelar konferensi pers sebagai bentuk penolakan terhadap dekret sekaligus menyatakan apa yang dilakukan Gus Dur merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Serentetan peristiwa politik masa itu berujung pada sidang istimewa MPR yang dipercepat. Awalnya diagendakan pada 1 Agustus 2001, diubah menjadi 23 Juli 2001. Kekuatan politik yang semula mengusung Gus Dur sebagai presiden berubah haluan menjadi pihak yang sangat ingin melengsarkannya. Waduh. Bahkan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai mesin politik yang didirikan oleh Gus Dur, sekalipun tidak kompak dalam menghadapi sidang istimewa MPR. Muncul faksi PKB yang mendukung pemakzulan Gus Dur. Akhirnya, Gus Dur digantikan Megawati yang dilantik jadi presiden pada tanggal 23 Juli 2021. Megawati menjabat sampai akhir masa kepresidenannya pada 20 Oktober 2004 atau sekitar 3 tahun 3 bulan. Wapresnya adalah Hamzahas dari P3. Peralihan kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati tidaklah mulus, bahkan panas.
Ada yang disebut Operasi Semut Merah untuk menjerat Gus Dur. Ya, sekedar cerita latar belakang ya, putri proklamator ini, itu Ibu Megawati, menikah dengan Letnan 1 penerbang Surindro Sukjarso pada 1 Juni 1968 di Jakarta Selatan. Dari pernikahannya ini terlahir Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo, yang sekarang jadi petinggi PDIP. Jabatan resmi Prananda Prabowo adalah Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital PDIP, sekaligus sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi atau Situation Room DPP PDIP. Dari pernikahannya dengan Letnan 1 Surindro ini ternyata tak berjalan lama. Sebab ketika Megawati sedang mengandung Prananda, ada kabar duka datang dari pesawat Skyfan yang dipiloti Letnan 1 Surindro dengan 7 awak dilaporkan hilang di perairan Biak pada 22 Januari 1970. Lalu pada 27 Juni 1972, Mega menikah lagi dengan Hasan Gamal Ahmad Hasan. Ini seorang diplomat Mesir. Tapi kurang dari 3 bulan pernikahan itu dibatalkan oleh pengadilan agama. Akhirnya Mega menikah dengan Taufik Kemas pada 25 Maret 1973. Taufik Kemas wafat pada 8 Juni 2013. Dari pernikahannya dengan Taufik Kemas ini lahir Puan Maharani yang sekarang jadi ketua DPR. Pemerintahan Presiden Megawati dikenal luas karena kebijakan privatisasi BUMN. Kebijakan ini dilakukannya demi mempertahankan BUMN dari intervensi dan pembayaran utang publik, sekaligus upaya memperbaiki efisiensi serta daya saing BUMN. Semuanya dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta. Tercatat sejumlah BUMN seperti Semen Gresik, Bank Negara Indonesia, Kimia Farma, dan yang paling kontroversial adalah Indosat yang diprivatisasi. Menurut pengakuannya, upaya privatisasi ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,1% dan menekan inflasi sebesar 5,06%. Namun, di sisi lain, penjualan aset ini juga menuai kritik dan Megawati dituduh sebagai agen neolib. Presiden Megawati berencana ikut Pilpres di tahun 2004. Waktu itu bersama calon wakil presidennya adalah Hashim Muzadi, Ketua Umum Nahdlatul Ulama atau NU. Ini sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kita tahu bahwa pasangan calon ini dikalahkan secara telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di putaran kedua dengan selisih 61% berbanding 39% pada 20 September 2004. Megawati rupanya masih sakit hati terhadap SBY sehingga ia tidak mau menghadiri pelantikan Presiden SBY dan tidak pernah mengucapkan selamat kepadanya sampai sekarang. SBY dari Partai Demokrat waktu itu berpasangan dengan Yusuf Kala atau JK dari Golkar. Menurut cerita, waktu itu Megawati pernah menanyakan pada SBY apakah akan ikut dalam kontestasi Pilpres. Dan dijawab SBY tidak. Cerita selanjutnya kita sudah tahu bersama, SBY menang dalam 2 kali Pilpres. Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode 1999 sampai 2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. SBY jadi Presiden Indonesia ke-6 setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. SBY dicatat sebagai presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung. Untuk masa jabatannya yang kedua, 2004 sampai 2009, SBY berpasangan dengan Profesor Budiono. Di Pilpres 2009, SBY berhadapan lagi dengan Megawati atau PDIP ya,
yang kali itu berpasangan dengan Prabowo Subianto dari Gerindra. Paslon atau pasangan calon ini dikenal dengan sebutan Mega Pro. Sebagai catatan, sebetulnya pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut pemilu 2009 pada KPU. Namun terjadi proses tawar-menawar yang alot antara PDIP dan Gerindra yang akhirnya membuat Prabowo Subianto mengalah dan bersedia jadi calon wakil presidennya Megawati. Lalu keduanya, yaitu Prabowo dan Megawati, menandatangani apa yang disebut Perjanjian Batu Tulis. Perjanjian itu menyatakan bahwa pertama, PDIP dan Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2009. Kedua, bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial. Ketiga, Prabowo dapat menentukan orang-orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ISDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan. Keempat, pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDIP dan 8 program aksi Gerindra untuk kemakmuran rakyat. Kelima, pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo. Keenam, Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Kita bisa baca catatan sejarah politik kontemporer bahwa paslon Mega Pro ternyata cuma dapat 27% suara dan kalah dari paslon SBY Budiono yang diumumkan pada 25 Juli 2009. Faktanya, Megawati dan juga Prabowo tidak hadir saat pengumuman penghitungan resmi tersebut. Padahal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden mengamanatkan setiap pasangan calon untuk hadir dalam menentukan hasil resmi pemilihan presiden. Era Partai Demokrat atau SBY ditandai dengan dipenjaranya Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Tidak ada yang kebal hukum, walaupun ia seorang ketua umum parpol berkuasa saat itu. Ia divonis pengadilan tipikor penjara 8 tahun pada 2014. Event yang tidak terlupakan juga adalah konvensi calon presiden Partai Demokrat yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2013. Konvensi untuk menentukan siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Lalu dibentuklah Komite Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat pada tanggal 11 Agustus 2013. Waktu itu ada 11 kandidat. Mereka adalah Ali Mashkur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Ali, Pramono Edi Wibowo, dan Sinyo Hari Sarundayang. Pada tanggal 16 Mei 2014, Partai Demokrat mengumumkan bahwa konvensi ini telah dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Menurut Maftuh Basyuni, Ketua Panitia Konvensi, pemenang dipilih berdasarkan hasil survei elektabilitas para peserta. Namun, Dahlan Iskan tidak jadi diusung oleh Partai Demokrat
karena partai ini gagal memperoleh cukup suara untuk dapat mengusung calon sendiri, yaitu minimal 20% kursi parlemen atau 25% suara rakyat. Meskipun pada awalnya bersikap netral, Partai Demokrat pada akhirnya memutuskan untuk mendukung paslon Prabowo Subianto Hatta Rajasa, yaitu Gerindra PAN, pada tanggal 30 Juni 2014 untuk menghadapi paslon Jokowi JK PDIP Golkar. Transisi SBY ke Jokowi secara politis prosedural berjalan tertib dan lancar. Namun, tim kerja Jokowi JK mesti memulai pemerintahannya dengan berjibaku. Transisi dari segi manajerial menghadapi banyak tantangan. Soal ini semua sudah tahu ya. Masa kepresidenan Jokowi 2014 sampai 2024 selama 2 periode pertama 2014 sampai 2019 berpasangan dengan Yusuf Kala atau JK, dan periode kedua 2019 sampai 2024 berpasangan dengan Profesor Ma'ruf Amin. Setelah berhadapan dengan Prabowo Hatta di periode pertama, di periode kedua kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Di periode pertama pemerintahannya, Jokowi sempat digerecoki kelompok fundamentalis 212. Juga di DPR yang dalam periode 2014 sampai 2019 dijabat oleh paket pimpinan yang diusung oleh Koalisi Merah Putih, yaitu Setia Novanto dari Golkar sebagai ketua, dan 4 orang wakil ketua yaitu Fadli Zon dari Gerindra, Agus Hermanto dari Demokrat, Taufik Kurniawan PAN, dan Fahri Hamzah PKS. Tapi sejak 15 Januari 2018, Ketua DPR dijabat oleh Bambang Susatyo menggantikan posisi Setia Novanto yang masuk penjara. Lagi-lagi Ketua Umum Parpol masuk penjara. Program Nawacita Jokowi JK disusun oleh PDIP yang berisi agenda pemerintahan pasangan itu. Dalam visi misi tersebut dipaparkan 9 agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Lalu dalam periode kedua, Jokowi Ma'ruf Amin melanjutkan nawacita dengan penekanan pada 5 visi Jokowi untuk pembangunan. Pertama, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, investasi harus diundang seluas-luasnya. 4, reformasi birokrasi. Dan kelima, menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Belajar dari pengalaman, Jokowi berkeyakinan bahwa pemerintahan yang efektif mesti didukung pilar legislatif yang kondusif. Jadi perlu dibangun suatu koalisi besar. Maka kita melihat selama periode kedua pemerintahannya, Jokowi berhasil menggalang koalisi yang terdiri dari 8 partai politik di parlemen yang mendukung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin tahun 2019 sampai 2024. Komposisinya PDIP dengan 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PAN 44 kursi, P3 19 kursi, sedangkan parpol oposisi adalah PKS yang punya 50 kursi, sehingga totalnya adalah 575 kursi. Ketua DPR-nya adalah Puan Maharani dari PDIP. Boleh dibilang dengan dukungan koalisi parpol di parlemen yang sebesar 525 kursi atau 90% lebih, maka banyak kebijakan besar yang diambil Jokowi bisa berjalan dengan efektif lantaran didukung atau mendapat persetujuan dengan cepat dari parlemen. Misalnya saja Undang-Undang Cipta Kerja
dan Undang-Undang IKN adalah dua contoh dari sekian banyak undang-undang inisiatif eksekutif yang diratifikasi dengan cepat atau yang diratifikasi dengan relatif cepat. Singkat cerita, Jokowi berkeyakinan hanya dengan koalisi besarlah maka pemerintahan bisa berjalan lancar dengan program pembangunannya. Di titik inilah bibit-bibit perpisahan Jokowi dengan PDIP atau Megawati mulai bersemi. Jokowi mendahulukan kerjasama politik sesama parpol koalisi untuk menjamin program pembangunannya berlanjut terus, sedangkan PDIP atau Megawati dalam hal ini mendahulukan parpolnya dulu untuk mendominasi kekuasaan. Perbedaan ontologis dalam memandang realitas politik ini telah mengakibatkan perbedaan dalam strategi politik antara keduanya. Jokowi ingin koalisi besar dipertahankan sejak pra-pemilu atau sebelum pemilu, di mana ada kesepakatan atau semacam permusyawaratan lah begitu ya, yang intinya adalah membela program-program pembangunan dari Pak Jokowi yang sedang berjalan agar bisa terus terlaksana. Ini dalam cara pandang Jokowi adalah strategi koalisi besar untuk menghadapi realitas faktual geopolitik dunia. Di samping itu, kesempatan Indonesia yang juga punya kondisi demografis kependudukan yang kondusif untuk melepaskan kita dari middle income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah. Sangatlah penting dan urgensinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akhirnya, kita menyaksikan di penghujung akhir masa jabatannya, Jokowi menghadapi tantangan bukan dari luar saja, tapi teristimewa dari internal partainya sendiri. Tak perlu diulang di sini bagaimana drama Jokowi versus Megawati mewarnai belantika politik nasional. Peristiwa panen raya di Kebumen, di mana Jokowi berkeinginan untuk mempersatukan Prabowo dengan Ganjar lewat pertemuan antara keduanya di Pematang Sawah pada Kamis 9 Maret 2023, ternyata tidak menghasilkan kesepakatan politik. Skema Prabowo-Ganjar pupus, tapi sejarah mencatat bahwa Jokowi telah berusaha mempersatukan keduanya. Upaya ini sekaligus dianggap sebagai cara Jokowi untuk merealisasikan perjanjian batu tulis yang dulu disepakati PDIP dan Gerindra, namun tertunda. Koalisi parpol yang mendukung Prabowo akhirnya sepakat usulan Prabowo untuk mencalonkan Gibran sebagai wapres setelah deadlock di antara ketum parpol koalisi. Jokowi awalnya menolak, namun akhirnya menerima. Gibran pun diwakafkan untuk jadi calon wakil presiden Prabowo dalam pemilu 2024. Nah, to cut long story short, supaya ringkas ya, Prabowo Gibran terpilih mengalahkan paslon Anies Muhaimin di posisi kedua dan paslon Ganjar Mahfud di posisi ketiga. Dalam pelantikan Prabowo Gibran, kembali Megawati tidak hadir. Jokowi mempersiapkan masa transisi di tahun 2024 dengan sangat mulus. Dibentuk Presidential Communication Office atau PCO yang kemudian diteruskan di masa kabinet merah putihnya Prabowo. Juga aspek anggaran 2025 didiskusikan bersama tim transisi Prabowo Gibran. Sehingga bisa dikatakan transisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah transisi termulus dan oleh karena itu yang terbaik selama sejarah Republik Indonesia. Apalagi tema keberlanjutan yang dipilih Prabowo Gibran ternyata disukai mayoritas rakyat Indonesia. Sekarang ini, tahun 2025, keempat tokoh bangsa, yaitu Megawati, SBY, dan Jokowi, masih ada di antara kita untuk menyaksikan dan mendukung Prabowo Gibran melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Memanfaatkan bonus demografi, yaitu dengan memberi gizi dan pendidikan yang baik, untuk melepaskan Indonesia dari middle income trap.